Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Gelora Cinta Rasul. Sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Dan saat ini kita berada di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan di Indramayu, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Hikmah Anjatan. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda dalam program Gelora Cinta Rasul. Luar biasa. Oke ya. Gelora Cinta Rasul yaitu sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV setiap hari selama bulan suci Ramadan. Oke, program Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa memahami dan meneladani akhlak Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oke, baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu? Oke, baik pemirsa, sudah hadir bersama saya nih, ini siswa-siswi hebat-hebat semuanya. Nanti mungkin Mas Dede bisa langsung men-show satu-satu nih cantik-cantik, yang di sebelah kanan juga ganteng-ganteng nih ya. Oh, luar biasa ya. Oke, pada program kali ini kita akan berbicara tentang Gelora Cinta Rasul. Dan sudah hadir juga nih di atas panggung bersama saya, menemani saya yaitu Bapak Ahmad Saifullah. Silahkan Pak, dipakai mic-nya Pak. Oke. Iya betul. Bapak Ahmad Saifullah, betul ya? Saya nggak salah ya? Betul. Betul ya. Dan hadir juga di sini juga Ustadznya Bapak Hairul Amin ya Pak ya? Iya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan ini di samping kiri saya juga ada ustazahnya ya. Ini ya luar biasa ya, cantik-cantik sekali, masih muda ya. Tepuk tangan dong. Oke, sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, kita memasuki program Gelora Cinta Rasul. Saya boleh minta dibantu mic-nya dengan Pak Ahmad Saifullah. Oke. Pak Ahmad Saifullah asli orang sini ya Pak ya? Siap. Asli orang sini asli. Saya asli Sukahaji, Kecamatan Patron. Tapi masih satu dapil ya? Masih satu dapil. Masih satu dapil, oke. Oke, pemirsa RCTV, ini perkenalkan saya menghadirkan Bacaleg ya dari dapil 6. Dapil 6, tepuk tangan Partai Gelora. Oke. Nah ini ya, Pak Ahmad Saifullah, kalau saya boleh nanya, ini kenapa sih Gelora menggelorakan program Gelora Cinta Rasul nih Pak nih? Iya. Harapannya adalah kepada siswa-siswi, kepada rekan-rekan, teman-teman, adik-adik generasi milenial, agar menteladani Rasul, mengenal lebih jauh siapa Nabi kita. Siapa nabinya? Siapa nabinya? Siapa nabinya? Meneladani betul, kenal betul siapa Nabi kita, dari mana Nabi kita, seperti apa karakter atau akhlak Nabi kita. Seperti itu. Oke, jadi memang tujuannya itu ya Pak ya, bahwasanya jadi tidak hanya adik-adik yang ada di sini saja, tapi pemirsa RCTV juga pastinya, begitu ya. Oke, kalau kita ada istilahnya gini, tak kenal maka tak sayang, betul. Dan tapi mudah-mudahan nih pemirsa RCTV juga adik-adik yang ada di sini semuanya sudah tahu betul bagaimana akhlak Nabi kita, betul ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini Pak, tadi kalau kita bicara program, kenapa sih programnya dinamakan Gelora Cinta Rasul? Apa karena ada nama geloranya nih? Ini saya harus tanya nih, apa nih maksud dari nama program ini nih Pak nih? Iya, jadi Gelora adalah partai modern, partai yang berasaskan Pancasila. Kebetulan warga negara Indonesia adalah mayoritas Muslim, maka Muslim punya kewajiban untuk mengenal siapa nabinya. Betul, oke. Jadi tadi ya, bahwasanya ada kewajiban karena tuntunan kita adalah Rasulullah kita ya. Betul. Oke.
Oke, tadi ya, oke, Pak Ahmad ya, tadi kalau kita bicara program Cinta Rasul, kita juga ingin melihat dan juga memberikan, mentransfer ilmu juga ya kepada Iya. adik-adik di sini dan Iya, juga iya. pemirsa RCTV ya, pastinya sambil menunggu waktu berbuka puasa Betul, ini kan, betul. betul, oke, oke. Nah, nih Pak Ahmad sendiri ya, Pak Ahmad kalau melihat potensi, mungkin ini dapilnya Pak Ahmad dia dapil 5 Iya, ya, iya. bagaimana sih masyarakatnya, mereka tuh dari sisi keagamaannya Pak? Contohnya kita masuk jauh dari patrol, ternyata di tengah-tengah kampung ini ada pondok pesantren modern. Namanya pondok pesantren Al-Hikmah. Yayasannya apa namanya? Nur. Ikhlas, betul. Tepuk tangan untuk Al-Hikmah. Jadi, Oke ya. jadi ini bukti bahwa masyarakat Indramayu di Dapil 6, khususnya di Kecamatan Anjatan, adalah masyarakat religius. Oke. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju ya? Sepakat ya? Oke, luar biasa ya. Oke, nah mungkin ini ya Pak Ahmad ya, kita tadi bicara tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasul ya. Pastinya akhlak ini yang nantinya akan kita tularkan kepada anak-anak, Betul. anak-anak muda, apalagi usia-usia yang memang butuh sekali yang namanya contoh. Jadi Betul. anak sekarang tuh tidak hanya diberikan arahan, kamu harus begini, kamu harus begini, tapi lebih kepada suri tauladan, role models ya. Oke ya. Nah, siapa sih gitu yang nantinya bakal jadi teladan kita kalau bukan Rasul? Betul, betul. Jadi kita tidak perlu cari figur lain selain Rasul. Sudah lengkap di diri Rasulullah itu ada suri tauladan tadi ya. Betul. Begitu ya. Oke, mungkin lebih lanjut Pak Ahmad, kita bicara tentang Gelora nih ya Pak ya. Ya, Oke, kita bicara Gelora, bahwasanya Gelora sekarang sedang memang terbilang partai yang baru, tapi memang sudah ada di mana-mana gitu. Nah, harapannya apa nih dengan adanya program ini dari Gelora sendiri nih Pak? Ya. Mumpung bulan Ramadan, ada kesempatan untuk mengkaji Islam lebih dalam. Oke. Di antaranya adalah mengenal sifat wajib Rasul. Ada berapa? Ada berapa? Sifat wajib 4. Saya kasih clue. Sidik, amanah, pinter. 100. Oke, ya. Masyarakat dunia tidak memandang agama, sedang menjalankan bisnis ala Rasul. Ini terkait kemajuan, ini terkait teknologi. Tahu bisnis online? Pernah pesen di online? Kalau satu kali saja berbohong, maka dagangan di online tidak akan laku. Karena kita bisa nulis bahwa si penjual tokonya tidak jujur. Akan dibaca oleh seluruh dunia si pengguna online tersebut ya, sehingga dagangannya tidak laku. Rasulullah itu kunci dagangnya jujur, maka laku. Ya, bener nggak? Betul tidak? Di dalam sirah nabawiyah dikatakan seperti itu, bahwa Rasul itu jujur. Oke, luar biasa. Iya, Pak Ahmad, kita kalau bicara akhlak Rasul tidak ada habis-habisnya. Betul. Selalu ada saja contoh dan pengalaman yang telah Rasul berikan ya. Tapi setelah jeda berikut ini kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Pak Ahmad, tadi terputus. Kita kalau bicara akhlaknya Rasul itu tidak pernah ada habisnya ya. Tadi Pak Ahmad menyampaikan bahwa ada di Sirah Nabawi dijelaskan juga bagaimana karakter Rasul itu dari bangun tidur sampai dia beraktivitas. Artinya sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Rasul itu sudah pernah terjadi. Betul. Artinya kita ini sebetulnya sangat mudah ya. Kita tinggal mencontoh saja, tinggal meniru saja, tinggal membaca apa sih yang sudah dilakukan oleh Rasul, begitu ya Pak Ahmad ya. Mungkin sebelum nanti kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz gitu kan, kita juga mau dengar nih harapan Pak Ahmad untuk anak-anak muda milenial untuk menggelorakan bagaimana mereka kecintaannya terhadap Rasul. Silakan. Ya. Anak-anakku semua, ketika kita tahu Rasul, kenal Rasul, memahami Rasul,
maka kalian tidak akan risau, tidak akan galau dengan masa depan kalian. Karena sunnah Nabi akan menghantarkan kita kepada jalan kesuksesan dan kemenangan. Betul? Maka selama kalian di sini harus betul-betul memahami, mempelajari, dan mempraktekkan apa yang Rasul pesankan kepada kita. Sehingga kita di tengah-tengah masyarakat nanti pulang, kalian akan menjadi trend center, akan menjadi jug-jugan jare wong Dermayu mah, akan didatangi, menjadi contoh bagi masyarakat kita. Asalkan satu, kita yakin dan betul-betul mengamalkan sunnah Rasul. Betul? Oke, tepuk tangan, terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad Saifullah ya, Bacaleg dari Partai Gelora. Oke ya, Gelora sesuai dengan judulnya, Gelora Cinta Rasul. Oke, baik pemirsa RCTV, saatnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hairul Amin. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ada sebuah kisah bagaimana nanti akan memulai segmen pada kali ini tentang gelora cinta Rasul. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi mudah-mudahan menggelora sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung Indonesia, cinta terhadap Rasul. Cinta terhadap Rasul itu adalah penting. Rasulullah itu adalah makhluk yang sangat istimewa, yang namanya itu disandingkan bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah pernah bertanya seperti ini kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah manusia paling mulia? Kemudian para sahabat menjawab, tidak tahu wahai Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang lebih tahu siapa yang mulia itu. Kemudian Rasulullah sambil tertunduk, kemudian beliau menangis. Tahukah engkau siapa yang saya maksudkan tadi? Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang nanti akan lahir setelahku. Mereka tidak mengenal aku, tidak melihat aku, tidak berjumpa denganku, tapi mereka mencintai Allah, tapi mereka menyayangi saya, tapi mereka, kata Rasul itu, merindukan saya. Maka saksikanlah para sahabat bahwa saya pun merindukan mereka. Yang disebut oleh Rasulullah itu adalah kita semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu ya, begitu singkat tapi begitu mengena. Jadi tadi pertanyaannya, siapakah orang yang disayang dan dicintai oleh Rasul? Siapa? Umatnya. Umatnya yang mana? Kita. Iya, betul. Betul. Kok suaranya pelan, nggak yakin ya? Kita gitu. Mau masuk surga nggak? Mau. Iya. Tadi Ustaz bilang, siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasul? Jelas, orang yang nanti hidup tapi tidak mengenal Rasul ya. Oke, begitu ya. Mereka tidak melihat, tidak hidup di zaman Rasul, tapi begitu merindukan Rasul. Begitu Ustaz ya? Iya. Oke, yakin dong. Siapa yang mau masuk surga? Gitu, anak muda harus semangat ya. Oke, luar biasa nih Ustaz ya. Ini saya suka nih ya sama anak-anak muda, punya semangat. Hidupnya lurus-lurus aja, ini mudah-mudahan semuanya istiqomah terus ya. Oke, kita jeda dulu ya. Udah digiri-giriin tuh sama kameramennya. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Gelora Cinta Rasul.
Pemirsa, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Oke, pemirsa, kali ini saya berada di tengah-tengah milenial, anak-anak muda yang punya semangat muda. Walaupun saya usianya sudah tidak muda, tapi saya akan selalu menjadi muda kalau di tengah-tengah anak muda ya. Boleh ya? Boleh. Oke, luar biasa ya. Oke, mungkin Ustaz bisa dilanjutkan tadi ceritanya ya, kalau kita terus mengkaji bahwasanya tadi ada satu golongan, ada satu umat yang begitu dicintai oleh Rasul ya. Nah, mungkin lebih lanjut, umat seperti apa sih yang memang dijadikan, yang dirindukan oleh Rasul? Ustaz, bisa disambungkan tadi cerita yang tadi Ustaz. Mudah-mudahan kaum milenial ini menjadi kaum yang kuat, karena Rasulullah itu tidak menginginkan umat-umatnya itu letoy. Oh, puasa, mentang-mentang puasa, Pak, saya mah tidur, Pak, saya tidur terus, Pak. Enggak seperti itu. Tapi umatnya Rasulullah, mereka yang punya semangat yang kuat dan punya prinsip hidup yang sehat. Puasa ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan batin, pikiran, dan hati kita. Setuju? Kaum milenial, anak-anak muda yang sangat berbakat, insya Allah, yang kalau di sini disebutnya sebagai otaknya London dan hatinya itu Madinah, insya Allah. Rasulullah itu mencintai seorang pemuda-pemudi yang kuat, yang sehat, tidak bergaya hidup layaknya pemuda yang sering ikut kemana-mana, tapi mereka yang punya prinsip. Rasulullah sendiri pada suatu saat ini menunjukkan kehebatan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengikuti jejak Rasulullah itu. Rasulullah pernah kemudian didatangi oleh seorang pegulat dari Mekah itu. Dikira Rasulullah itu cemen, dikira Rasulullah itu nggak berani. Kemudian dengan gagah perkasa dia datang, "Wahai Muhammad, apakah engkau berani melawanku?" Rasulullah jawabnya singkat saja, "Berani. Asal engkau menerima dakwahku, asal saya bisa mengalahkanmu, kemudian engkau bisa membenarkan apa yang sudah Allah turunkan kepadaku." Kemudian baiklah. Kemudian Rukanah itu, sebut saja namanya Rukanah, pegulat yang hebat itu, kemudian mendatangi Rasulullah dan terjadilah sebuah pergulatan. Kira-kira siapa yang menang? Wah, jagoannya pasti Rasulullah. Tapi pertama-tama yang lebih mendominasi adalah Rukanah, yang seakan-akan ingin membanting Rasulullah dengan sekuat tenaga, tapi tidak mampu. Justru Rasulullah yang mampu membanting Rukanah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Itulah prinsipnya. Orang Islam itu, orang mukmin itu harus kuat secara batinnya, harus kuat pikirannya, harus kuat jiwa dan raganya juga harus kuat. Ayo, mari kita wujudkan, kita gelorakan Islam yang memang menjadi kekuatan dan simbol bagi kita semuanya. Umar bin Khattab itu juga punya simbol. Simbolnya apa? Simbolnya singa. Singa padang pasir. Itu adalah simbol kekuatan Islam. Ayo, kita semuanya harus bisa menjadi simbol tersebut, kekuatan Islam tersebut. Nah, seperti Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, terima kasih tepuk tangan muda. Oke, tadi ya, dulu zaman Rasulullah kuatnya bergulat melawan dengan manusia. Tapi saat ini kita harus kuat melawan apa? Hawa nafsu. Yang paling berat itu musuh kita tuh siapa? Hawa nafsu. Mudah-mudahan ada di sini juga semuanya kuat, istiqomah ya. Kuat sampai maghrib nggak buka puasa. Wah. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan ya di RCTV, tapi sebagai tuntunan juga untuk seluruh adik-adik juga dan seluruh pemirsa RCTV dimanapun berada. Oke ya, setuju ya? Tepuk tangan dulu dong sebelum closing. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih juga Pak Ahmad. Ibu Ustazah terima kasih juga nih sudah hadir menemani saya nih. Cantik-cantik sekali ya, muda ya, sudah jadi Ustazah ya. Oke,
Pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Pemirsa, kesuksesan hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap. Bersiap hatinya, bersiap jiwanya, dan bersiap perbuatannya. Akhirnya saya di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan fitrah itu adalah Islam. Artinya setiap manusia ketika lahir, dia sudah dalam keadaan Islam. Dan Islam menjadikan setiap manusia itu memiliki jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang diberikan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia. Saudaraku, dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam hal. Dan semua yang kita hadapi seringkali kemudian membuat fitrah kita menjadi tercemar. Membuat fitrah yang suci kita ini menjadi tercoreng. Perbuatan yang buruk, hawa nafsu, keserakahan, kesedihan, atau barangkali juga keputusasaan, itulah yang seringkali merusak fitrah kita yang suci ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah cara Islam untuk membersihkan semua noda-noda dan kotoran dari fitrah yang ada dalam diri kita. Dan ketika kita menjalani semua ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah menjamin itu akan mengembalikan kita kepada kondisi fitrah. Dan itulah sebabnya setiap mukmin, setiap muslim yang menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan tuntas, dengan baik, maka dia akan dikembalikan kepada fitrah. Dia akan disucikan kembali sebagaimana keadaannya sewaktu dia pertama kali dilahirkan di muka bumi. Semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini akan mengembalikan kita pada kondisi fitrah, kondisi keislaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.